Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam PA Keluarga. Sore ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, tetapi sore ini kita mendapat kesempatan yang istimewa karena fasilitator atau narasumber kita adalah pasangan keluarga, yaitu Bapak Pendeta Yosi Nugraha dan Ibu Maniken. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar. Kita nanti akan dibimbing, dijelaskan dari materi kita yang menarik tentunya tentang bagaimana membangun keluarga di masa pandemi yang tentunya akhir-akhir ini kita alami bersama. Nanti kita akan belajar dari tinjauan teologis, kemudian nanti juga psikologis atau konseling begitu. Oleh karena itu, mari kita segera mulai dan saya akan membuka di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau di sore hari ini kami boleh bersama-sama menyelenggarakan PA keluarga yang selama ini kami rindukan. Berkati jalannya PA sore hari ini ya Tuhan, terkhusus kepada Bapak Pendeta Stefanus Yosi Nugraha dan Ibu Maniken Dwita yang akan menjadi fasilitator, kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya sehingga kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mengerti dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati jalannya PA sore hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar dan dapat dinikmati oleh jemaat di tempat tinggal masing-masing. Kami berdoa juga untuk peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh mendukung PA keluarga sore hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mendengarkan paparan materi kita sore hari ini dengan judul apa Pak Yosi? Membangun keluarga tangguh. Nah, di masa pandemi. Ini sangat menarik, oleh karena itu langsung saja kami persilahkan, monggo Pak Yosi, waktu. Jadi maaf sebentar, jadi nanti setelah paparan Pak Yosi, kemudian nanti dikembalikan ke saya, kemudian disambung oleh Bu Niken. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama diskusi. Begitu. Ye. Monggo kami persilahkan matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Bapak Penatua Eko yang kesekian kalinya ini kerso berkenan untuk memandu jalannya PA GKJ Salatiga secara online. Terima kasih Pak Eko, semoga lanjut terus sih Pak ya, tidak sampai di tahap yang kedua ini. Atau mungkin juga bisa kita memberi ruang pada yang lain untuk bisa juga ikut ambil bagian dalam PA ini. Perkenankan saya ingin mengawali pembicaraan kita atau pemahaman Alkitab dan juga nanti diskusi kita. Saya akan mengawali dengan mengajak kita semua melihat tema ini dari perspektif Alkitab, ya, dari sudut pandang Rasul Paulus, di mana surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Dan saya mengajak kita semua, mari yang sudah mempersiapkan Alkitab di rumah kita masing-masing, kita akan membaca dari surat Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Semoga semua sudah menemukan.
Di PowerPoint saya juga sudah menampilkan tulisan ayat. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenung-renungkannya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, mohon maaf, ada suara HP. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah penjelasan tentang latar belakang teks ini ya Saudara. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana pemahaman Rasul Paulus tentang makna atau hakikat dari sebuah keluarga. Ya, dalam konteks di Kolose ini Paulus, ya, next. Silakan dilanjut tayangannya. Oke. Nah, dalam konteks di Kolose ini Paulus menyajikan sebuah model keluarga Kristiani yang sesuai dengan kehendak Allah Bapak Ibu Saudara. Di sini dia memberi pedoman hidup berkeluarga yang berbeda dari yang lazim di konteks di kota Kolose pada saat itu. Ya, di Paulus di sini memberikan nasihat praktis agar dari dalam keluarga itu terbentuk cara hidup baru yang sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, next ya. Nah, dalam teks ini Paulus memang menulis tentang sesuatu juga dipengaruhi oleh konteks Saudara yang mengikutinya. Di sini Paulus berusaha mengalihkan etika sosial Yunani yang mengagungkan pria sebagai kepala rumah tangga yang punya kuasa tertinggi. Ya. Dan itu dialihkan ya kepada Kristus Saudara yang merupakan kepala jemaat. Dialah yang sebenarnya punya kuasa yang tertinggi. Nah, Kristus adalah Allah yang kepadanya setiap orang berserah dan tunduk. Nah, di sini Paulus mulai akan secara step by step untuk menjelaskan tentang bagaimana sikap para anggota keluarga di dalam menjalin sebuah relasi secara horizontal, bahkan juga relasi secara vertikal. Nah, mari next. Di bacaan ini kita bisa melihat bersama bagaimana Paulus mengingatkan kepada para istri ya, untuk belajar tunduk kepada suami. Ya. Belajar dari tunduk kepada Allah, dimulai dari istri belajar tunduk kepada suami, dan tunduk di sini dalam pengertian menghormati Saudara, ya. Menghargai suami. Bukan siap untuk jadi kongkonan gitu ya. Jika ambil itu, siap. Laksanakan tugas saya nih. Ya. Nah, jadi tunduk lebih kepada menghormati dan menghargai suami. Percaya pada kepemimpinannya dalam mengarahkan rumah tangga. Nah, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, next.
nasihat yang kedua, tujukan kepada suami. Ya. Dalam relasi dengan istri, suami diminta mengasihinya dan tidak berlaku kasar kepadanya. Nah, saudara, kalau saya boleh katakan, tuntutan ini sebenarnya jauh lebih besar, ya, lebih berat, ya, karena bukan kasih eros yang dituntut di sini. Ini lebih kepada kasih agape. Nah, kasih Tuhan yang harusnya dimiliki oleh suami. Dan ini bukanlah kasih yang mudah, bukanlah kasih yang gampang, saudara. Jadi di sini Paulus menekankan bahwa suami dituntut untuk mengasihi istri secara total. Ya, di sini sepenuhnya, ya, tanpa syarat, rela berkorban, mau memberikan segalanya, sebagaimana Kristus telah memberikan segalanya, ya, kepada manusia, bahkan sampai nyawanya. Nah, next. Ya, saya cepat saja karena ini dibatasi oleh waktu, ya. Nasihat yang ketiga diberikan kepada anak-anak, Bu Saudara. Nah, di sini anak-anak itu mesti sadar bahwa orang tua itu wakil Allah, yang mestinya didengar, ditaati, sebab orang tua Kristen yang mengenal Allah, ya, khusus mengenal Allah, mengajarkan kepada anak-anak tentang Allah, yaitu adalah sebuah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan anak, ya. Nah, nasihat yang keempat, ya, next, ditujukan kepada bapak-bapak. Ya, kalau bisa dibaca dalam kurung juga ibu, ya. Walaupun secara tertulis teks itu tertulis bapak-bapak, tapi bisa mungkin kita coba juga dikaitkan kepada ibu-ibu, ya. Nah, jadi di sini pada bapak-bapak diminta untuk tidak menyakiti anak-anaknya. Artinya mereka mesti mendidik anak-anak dengan kasih dan bukan dengan rotan. Ya, rotan itu simbol kekerasan, ya. Zaman saya dulu bisa rotan, bisa sapu, ya, bisa sandal, saudara. Apalagi ya simbol-simbol kekerasan itu. Ya kalau udah, oh ini tangan, ya, nggak usah jauh-jauh. Ini simbol kekerasan, pakai tangan, bahkan pakai kaki, ya, dan lain sebagainya. Jadi orang tua tunjukkan kasih melalui pola didik pada anaknya. Nah, yang kelima ditunjukkan kepada mereka yang berstatus hamba, ya. Untuk apa? Untuk senantiasa taat pada tuannya, setia, lakukan pekerjaan yang baik. Ini diharapkan juga seorang hamba dalam konteks saat itu dulu, ya, budak, itu diminta mengerjakan segala sesuatu seperti kepada Allah. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan membenarkan perbudakan, tidak, tapi dengan agar para hamba, ya, budak pada saat itu, mungkin juga dalam konteks saat ini, agar menunjukkan kesetiaan dan kasih pada tuannya. Dia belajar setia, mengasihi Allah, sekaligus memberikan teladan bagi tuannya, ya, mengenai ciri hidup Kristiani dalam terang kasih. Nah, saya pernah mendengar kesaksian seorang asisten rumah tangga, ya, sekarang ini. Hari Minggu lihat, ya, tuannya itu kok malah leda-lede, ya. tidak beribadah, ya. Pak, kok tidak siap-siap untuk ibadah nih hari Minggu, Pak? Santai, kan online, ya. Beda dong dengan yang seperti dulu, ya. Kan bisa sekarang ibadah jam terserah saya, tidak harus hari Minggu, hari Senin pun bisa. ini contoh kecil saja, ya. Betapa seorang hamba, asisten rumah tangga, mau justru menegur, memberikan teladan, justru dia beribadah, ya. Walaupun dengan kuota yang terbatas, sentelap, sok nyambung, sok berdoa, gitu, ya. Nah, next. Jadi ini. Nah, jadi di sini, ya, jadi sebuah nasihat Rasul Paulus
dalam konteks kehidupan keluarga. Di mana kalau kita mau memahami makna keluarga itu kan persekutuan yang diikat oleh ikatan darah. Sehingga setiap anggota keluarga tidak dapat memandang anggota keluarganya sebagai yang lain. Ya, bukan yang lain. Jadi suami, istri, anak, bahkan hamba. Hamba itu kan plus. Artinya bukan ikatan darah ya, tapi dia ada bersama dengan keluarga inti. Bahkan juga mungkin ditambahkan ada eyang kakung, eyang uti, mungkin ponakan dan sebagainya yang ada dalam kehidupan keluarga itu, bahwa yang ada di dalamnya itu bukan yang lain. Ya, mereka menjadi bagian ya dalam sebuah persekutuan ya. Tidak hanya persekutuan yang diikat oleh darah, ya hubungan darah, tapi juga kalau dalam konteks kehidupan keberimanan kita, persekutuan yang diikat oleh cinta kasih Yesus Kristus. Nah, jadi di sini kalau next ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lanjut tayangannya. Nah, jadi di sini saya boleh menyimpulkan sedikit ya dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sebagai suami istri ya keluarga kita ini harus menjadi ruang atau tempat berseminya cinta kasih. Dan itu hanya mungkin kalau Allah dan cintanya menjadi bagian dari rumah tangga kita. Nah, ya ini. Itu berarti bahwa yang pertama Allah mesti menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Bukan kita. Bukan ego kita. Bukan keinginan, ya kehendak kita dalam tanda petik. Justru disinilah Kristus dan kebenarannya jadi dasar pedoman hidup rumah tangga kita. Nah, next. Nah, dalam relasi, dalam rumah tangga Bapak Saudara, di sini saya mau katakan segitiga sifatnya. Ya. Jadi dalam relasi antara anggota keluarga itu segitiga sifatnya, setara secara horizontal. Ya, suami istri itu setara. Orang sing luwih dhuwur, orang sing luwih ndek. Ya. Orang tua dan anak, termasuk siapapun yang ada dalam rumah tangga kita. Dan semua anggota itu terhubung secara vertikal dengan Allah. Nah ini saudara poinnya ya. Dari yang saya baca, saya renungkan dari perspektif Rasul Paulus terhadap makna dan hakikat keluarga itu. Nah, dan yang kedua, next ya. Semua anggota keluarga ini terpanggil mewujudkan imago Dei ya. Jadi gambar Allah ya. Karena memang Allah sejak permulaan Bapak Ibu Saudara itu menciptakan manusia menurut gambarnya, dalam arti Allah memberi manusia kemampuan untuk creation ya, untuk berkreasi, untuk mencipta, ikut mencipta. Jadi Allah tidak lagi menciptakan manusia berulang-ulang secara langsung, tapi Allah melibatkan manusia, ya laki-laki dan perempuan yang diciptakannya. Dan karena itu Allah menaruh dalam hati manusia cinta kasih ya, agar dengannya laki-laki dan perempuan menjadi co-pencipta dengan Allah. Co ya seperti pilot ada co-pilot, ya driver, co-driver. Co ini kan bisa suatu itu menggantikan pilot. Bisa melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi fungsi seorang pilot, seorang driver. Tiba-tiba, wah, udah lelah, udah capek. Siapa? Saya gantikan. Nah ini contoh aja. Nah, jadi saudara, kalau next ya, kalau next ya di baik ya. Jadi dalam konteks bacaan ini bahwa hubungan suami istri dalam rumah tangga itu bukan semata-mata didasari hasrat seksual, saudara, di sini, tetapi cinta kasih. Ya, dan rumah tangga Kristen mesti menghidupi cinta kasih dan menyatakannya bagi dunia. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Ya. Dan keluarga menjadi tempat persemaian cinta kasih, latihan saling mengasihi, latihan, ya, ruang untuk berlatih. Ya. Lalu kemudian dibawa dalam perjumpaan dengan sesama
di luar sana. Jadi cinta dalam rumah diperluas ya, untuk mencintai sesama, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Nah, jadi ini saudara, beberapa hal saya belum menyentuh hal-hal yang praksis, ya. Mungkin nanti pembicara kedua yang akan mencoba menjelaskan secara lebih praktis ya. Jadi saya tadi mulai dari perspektif Alkitabiah ya, dari sudut pandang Paulus, bagaimana membangun sebuah keluarga yang tangguh. Jadi dibutuhkan cinta kasih. Tapi cinta kasih yang khas ya, agape. Cinta kasih dalam keluarga yang melibatkan Allah, dasarkan pada kasih sejati, kasih agape. Dan pola relasi dalam keluarga antara suami, istri, orang tua, dan anak, itu tergantung dan terikat oleh cinta kasih, tepatnya cinta Allah. Cinta yang penuh pengorbanan, mau membantu, mau menolong, menyerahkan segala sesuatunya yang mungkin secara holistik. Nah inilah sumber kekuatan keluarga, kalau saya boleh katakan secara perspektif Alkitabiah, secara teologis, ya sumber kekuatan keluarga, cinta kasih agape ini yang boleh mendasari ya relasi antara kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan. Nah, untuk bisa menemukan cinta kasih Allah, itu mari kita bagaimana memberi ruang untuk beribadah, berdoa, ya di keluarga, ada misbah keluarga, melayani bersama. Inilah sebagai ruang tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, sehingga ketika ada persoalan demi persoalan, terlebih di masa pandemi ini, nah ini menjadi sebuah kekuatan bagi keluarga supaya bisa tetap tangguh, tetap kokoh, apapun persoalan yang dihadapi. Cinta kasih agape, ya, ini akan bisa mengatasi semuanya. Nah, jadi selanjutnya nanti kita akan melihat sudut pandang mungkin dari psikologi konseling ya tentang bagaimana menjadi keluarga yang tangguh dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosi yang sudah menyampaikan dasar Alkitabiah dari tema kita sore hari ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu mempunyai pandangan atau pertanyaan atau mungkin pengalaman-pengalaman berdasarkan dasar Alkitabiah, tapi simpan dulu ya. Karena kita akan mendengarkan juga lalu bagaimana caranya di dalam keluarga kita melakukan sesuatu yang kita sudah dapatkan dari sisi Alkitabiah tadi. Nah oleh karena itu kami persilahkan Ibu Maniken untuk menyampaikan materinya ditinjau dari sudut konseling. Monggo. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat sore Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Yosi sudah menyampaikan dari sisi teologi, dari sisi Alkitabiah, saya akan mencoba untuk menolong supaya bisa pengertian kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, ya lebih gimana ya, lebih simpel, lebih mudah untuk dilakukan gitu. Jadi membangun keluarga yang tangguh di masa pandemi, satu tema yang menurut saya sampai beberapa waktu ke depan akan tetap menjadi tema yang hangat gitu ya, yang viral gitu, yang ngehits kalau istilahnya anak muda. Jadi karena harus terus didengung-dengungkan supaya kita bisa menjadi keluarga yang tetap kuat, tetap tangguh di masa pandemi yang masa yang sulit ini gitu ya. Jadi masa pandemi ini mau dipungkiri atau tidak gitu, banyak hal atau kebiasaan yang berubah gitu ya. Mungkin tadinya yang biasa bekerja di kantor harus bekerja di rumah, yang tadinya bertemu dengan pasangan hanya mungkin pagi atau sore saja, tetapi karena bekerja di rumah harus terus-terusan bertemu dengan pasangan dan juga anak-anak ya, pastinya itu
menimbulkan satu kejenuhan dan stressing tersendiri begitu ya. Bukan berarti kita nggak cinta atau nggak sayang dengan pasangan dan keluarga kita, tetapi kalau setiap hari kita terus bertemu dengan keluarga kita, pastinya kadang menimbulkan satu apa ya, kok ketemunya ini terus gitu ya, ketemunya mau ke belakang, mau ke depan, ketemunya hanya orang-orang ini saja. Jadi perubahan itu mau disadari ataupun tidak menimbulkan stres tersendiri. Nah, kenapa kita perlu membangun keluarga yang tangguh gitu ya? Karena kondisi yang sulit ini, jadi bagaimana sih karakteristik dari keluarga yang tangguh? Tim multimedia mungkin bisa men-share screen. Ya, karakteristik dari keluarga yang tangguh. Yang pertama, apresiasi dan kehangatan anggota keluarga. Apa saja sih apresiasi dan kehangatan anggota keluarga gitu ya? Yang pertama, saling peduli. Persahabatan, full of fun ya, penuh dengan kegembiraan dan juga humor. Jadi saling peduli ya. Seringkali karena kita mengalami kejenuhan, stres, mungkin ya orang tua, suami, istri, kadang kita lupa bahwa kita juga harus maksudnya saling peduli, tidak hanya dengan pasangan tapi juga dengan anak. Dan juga persahabatan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar terkadang hubungan kita dengan anak itu kita memposisikan selalu sebagai orang tua, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita, justru di situ ada satu relasi yang semakin dekat ya, membangun bonding ya, membangun ikatan yang semakin kuat gitu ya, di persahabatan. Dan jangan lupa juga bahwa humor itu penting gitu. Jadi selalu harus ada humor setiap harinya begitu ya, supaya itu bisa membuat kita fresh. Nah, next. Yang kedua. Nah, ini komunikasi yang positif. Dari beberapa pengalaman bahwa yang paling penting dalam satu relasi di dalam rumah tangga atau relasi apapun itu adalah komunikasi ya. Dan di sini adalah komunikasi yang positif. Seperti apa komunikasi yang positif? Yang pertama, berbagi perasaan, tidak saling menyalahkan ketika ada masalah gitu ya. Tidak mengkambing hitamkan pasangan atau anak-anak atau orang di sekitar kita, bisa kompromi gitu. Jadi nggak kaku gitu, nggak saklek gitu ya. Toleran sekalipun tidak setuju ya. Jadi berbeda pendapat itu tidak apa gitu, tapi tetap kita harus bertoleransi di situ dengan anggota keluarga yang lain. Next, yang ketiga, komitmen kepada keluarga. Yang ketiga, komitmen kepada keluarga. Yang pertama, percaya ya, harus saling percaya, kejujuran, dapat diandalkan, setia, dan suka berbagi dengan keluarga. Yang keempat, menikmati waktu bersama. Nah, ini penting sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bersama-sama tetapi kita tidak menikmati gitu ya, asik dengan gadget. Kita bersama di dalam satu ruangan gitu, tetapi asik dengan gadget masing-masing gitu. Yang pertama, kuantitas dan kualitas waktu bersama. Jadi kita tidak bisa bicara kualitas kalau tidak ada kuantitas di situ. Karena kalau kualitas hanya 1 bulan sekali pastinya kurang ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita ya 1 bulan sekali tapi berkualitas Bu. Ya nggak bisa, tetap harus ada kuantitas di situ. Tidak hanya sebulan sekali tapi lebih dari itu. Dan menikmati kebersamaan. Jadi bersama-sama tetapi harus bisa menikmati kebersamaan gitu. Bukan bersama-sama tetapi asik dengan urusannya masing-masing. Yang ketiga, waktu bersama yang menyenangkan. Jadi kebersamaan itu juga harus menyenangkan gitu ya. Entah itu dengan humor tadi, dengan saling berbagi, dan yang keempat fun time bareng gitu ya. Jadi waktu yang menyenangkan ketika bersama-sama. Next. Yang kelima, membangun nilai-nilai spiritual. Ada 3.
pengharapan, iman, dan welas asih. Jadi ini nilai-nilai spiritual yang harus ditanamkan di dalam keluarga. Next. Nah, yang terakhir, yang keenam, kemampuan untuk mengelola stres dan krisis. Nah, ini sangat penting gitu ya, karena memang untuk saat ini saya percaya bahwa kita semua pasti mengalami stres sekalipun dalam porsi yang mungkin berbeda-beda karena masa yang sulit ini. Nah, apa saja? Yang pertama mampu beradaptasi, gitu ya, mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, terbuka pada perubahan. Nah, ya ini tidak mudah ya, maksudnya ketika ada perubahan kita harus bisa menyesuaikan begitu. Yang ketiga, melihat krisis sebagai tantangan dan peluang, bukan sebagai beban. Nah, kondisi seperti sekarang sebenarnya tidak selamanya itu bermakna negatif dan selalu menjadi beban gitu ya. Mungkin tadinya kalau kita nggak bisa kumpul keluarga, ketika sebelum pandemi ini, ketika pandemi kita bisa kumpul bareng terus gitu ya, maksudnya bisa olahraga bersama, bisa karaoke bersama gitu. Jadi melihat segala sesuatu itu bukan hanya sebagai beban, wah ini masa seperti ini kok saya di rumah terus ketemu dengan orang-orang ini saja, tapi justru kita bisa belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, bahwa itu sebagai tantangan, peluang. Yang keempat, bertumbuh bersama di dalam krisis gitu. Jadi bertumbuh di dalam iman pastinya. Jadi dalam krisis itu ada hal-hal yang memang kita tetap tidak boleh lupa bahwa kita terus juga harus bertumbuh di dalam iman. Nah, next selanjutnya, bagaimana kita bisa bertahan atau keluarga bisa bertahan di dalam kondisi yang sulit, bahkan di dalam segala situasi. Next. Nah, ada 5 gitu ya, B, E, T, A, H, jadi betah. Nah ini ada definisi masing-masing dari 5 huruf ini. Yang pertama B itu berubah, mulai dari diri sendiri. Jadi tidak bisa di dalam satu keluarga itu kita menunjuk kamu harus berubah ya, mama harus berubah, kakak harus berubah, dia harus berubah, atau mungkin ada anggota yang lain harus berubah, tetapi ketika kita mengatakan itu kita tidak berubah gitu. Jadi perubahan itu harus mulai dari diri sendiri. Itu di Roma 12 ayat 2. Nanti silahkan Bapak Ibu mungkin bisa dibaca di rumah gitu ya. Jadi bukan lebih buruk tetapi lebih baik dan lebih sabar gitu. Jadi perubahannya bukan perubahan yang buruk tapi perubahan yang baik dan juga harus lebih sabar gitu. Yang kedua E itu eling ya, menyadari fungsi diri. Jadi bukan menuntut tapi menuntun. Jadi kalau di dalam keluarga kita tidak bisa menuntut bahwa pasangan kita harus seperti ini, anak kita harus seperti ini, tetapi justru kita berjalan bersama, kita berjalan bersama-sama dan melakukan fungsi kita masing-masing dengan baik gitu ya. Kita harus terus mengingat itu, kalau bahasa Jawa itu eling kan mengingat ya. Yang ketiga tertib. Tertib ini menentukan prioritas. Jadi seringkali kita mengatakan bahwa wah saya nggak ada waktu gitu ya, terlalu sibuk dan sebagainya. Bukan karena waktu, tetapi bagaimana mengatur waktu itu dan menjadikan bahwa masa-masa sekarang ini sebagai satu momen dan movement gitu ya, satu momen yang berarti buat kita dan juga satu kegerakan buat kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Yang keempat, akur. Ya, akur dalam arti membangun relasi. Bukan menghindari konflik tetapi mencari solusi dan rekonsiliasi gitu. Jadi terkadang di dalam satu masalah dalam keluarga hanya solusi saja yang kita cari tapi tidak ada rekonsiliasi di situ, atau sebaliknya hanya rekonsiliasi tetapi tidak ada solusi. Nah, jadi harus 2 hal ini.
supaya relasi itu tetap terbangun dengan baik gitu ya. Masalah selesai dan hubungan tetap baik. Kita bisa melihat di Alkitab di Efesus 4 ayat yang ke-32. Yang terakhir ini H ya, homi. Jadi menciptakan suasana. Ketika tinggal di rumah, bukan hanya kita merasa bahwa kita tinggal di rumah, tetapi kita merasa bahwa kita di rumah itu dalam suasana yang home sweet home gitu ya. Kita merasakan kedamaian, kita merasakan bahagia, merasakan damai sejahtera ketika kita di rumah. Jadi itu harus diciptakan, harus diciptakan. Dan untuk menciptakan ini juga bisa dengan ritual-ritual kebersamaan gitu ya. Misalnya main bersama gitu ya. Entah di rumah bisa main halma atau catur atau apapun, itu permainan bersama yang bisa dilakukan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Tapi ketika kita melakukan kegiatan itu, kita bisa merasa bahwa ya home sweet home ya, begitu. Benar-benar saya merasa senang berada di rumah begitu. Jadi ada satu kesaksian, ada satu anak, dia mengatakan bahwa ketika ada orang yang menanyakan beberapa hari kenapa kamu nggak pulang gitu, dia di salah satu tempat, di salah satu diskotik ya, dan dia juga menggunakan narkoba ketika itu. Dia bilang bahwa saya merasa bahwa rumah saya di sini gitu, saya home sweet home-nya adalah di tempat ini. Kalau di rumah, saya merasa di rumah itu ya bukan rumah saya gitu, karena saya nggak bisa ngobrol dengan orang tua saya merasa bahwa saya nggak diperhatikan dan sebagainya. Ya, saya berharap kita semua, Bapak Ibu, ciptakanlah suasana yang homey gitu ya, maksudnya yang benar-benar bagi anak-anak kita, bagi semua anggota keluarga. Jadi kita saling berusaha untuk menciptakan suasana homey di keluarga kita. Itu bisa dilihat di Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Next. Nah, saya juga membahas di sini dalam hal emosi gitu ya Bapak Ibu. Kenapa saya melihat bahwa emosi ini hal yang sangat penting begitu. Hal yang sangat penting. Jadi emosi itu adalah respon kita terhadap suatu peristiwa atau dorongan untuk kita bertindak saat menghadapi suatu peristiwa. Peristiwa apapun itu. Dan emosi adalah pemberian Tuhan, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Emosi yang negatif apa saja? Amarah, kesedihan, takut. Nah, sebenarnya ketiga emosi negatif ini ketika tidak berlebihan menjadi sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. Tetapi ketika itu menjadi berlebihan, itu menjadikan tidak baik bagi kejiwaan kita, gitu ya. Juga emosi positif. Emosi positif ini meliputi sukacita ya. Sukacita itu apa saja? Bahagia, gembira, riang, puas, senang, optimis, terhibur, ceria, berpengharapan, berani. Yang kedua damai. Damai itu juga ada beberapa: cinta, penerimaan, tentram, persahabatan, kepercayaan, puas, kebaikan hati, rasa dekat, kemesraan. Dan yang ketiga adalah powerful. Ya, powerful ini kuat gitu ya. Di sini ada setia, bangga, percaya diri, surprise, hormat, penting, berharga, bermanfaat, berhasil, dan optimis. Nah, kenapa saya merasa bahwa emosi ini adalah sesuatu yang penting? Karena ketika kita memiliki emosi yang positif, pastinya akan menimbulkan perilaku yang positif. Nah, perilaku yang positif ini akan menolong kita untuk kita bisa tetap kuat, kita sanggup menghadapi masa sulit ini, tetap survive gitu ya. Karena tadi seperti dikatakan di emosi yang positif bahwa di situ ada sukacita, damai, dan kekuatan di situ. Jadi ketika kita bisa mempunyai emosi yang positif, pastinya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang tangguh. Gitu. Jadi selama ini mungkin kita berpikir bahwa emosi itu hanya ketika kita marah begitu ya. Tidak. Emosi itu banyak sekali gitu. Jadi bukan berarti ketika kita sedih itu
nggak baik gitu ya. Mungkin ketika kita sedih itu juga sebagai bentuk bahwa kita menyalurkan kegembiraan kita juga bisa dengan menangis gitu ya. Ketika kita takut pun juga tidak selamanya itu salah gitu. Justru Tuhan itu memberi kita rasa takut itu supaya kita lebih waspada gitu ya. Ketika kita menyeberang jalan mungkin ada di antara kita yang takut gitu kan. Tapi justru rasa takut ini menjadikan kita lebih waspada ketika kita melakukan segala sesuatu. Nah, jadi emosi ini sangat penting, membangun emosi yang positif itu sangat mempengaruhi juga ketangguhan keluarga di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tidak hanya masa pandemi ini ya, maksudnya masa-masa yang sulit itu juga bicara masa-masa ketika keluarga itu mengalami masalah yang mungkin tidak kunjung selesai begitu ya. Jadi butuh ketangguhan di situ ya, butuh ketangguhan, dan dalam hal ini emosi itu juga berperan sangat penting. Jadi jangan sampai masa pandemi seperti sekarang ini menjadikan kita menjadi orang yang emosian ya, bukan emosi tapi emosian gitu ya. Misalnya mungkin baru disenggol sedikit dengan pasangan kita udah marah gitu ya. Baru mungkin salah bicara atau apa yang sebenarnya tidak bermaksud untuk menyakiti, kita sudah tersinggung gitu. Nah, kita bisa menciptakan emosi positif itu ya bersama dengan keluarga. Karena bicara keluarga itu justru kalau kita hanya emosi positif itu kita miliki sendiri, tetapi pasangan dan anak-anak tidak, pastinya itu juga tidak berdampak terhadap intimasi atau relasi yang dekat dengan keluarga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Eko. Semoga ini bisa menolong kita untuk menjadi keluarga yang tangguh di masa-masa sulit dan pandemi ini. Ya, terima kasih Bu Niken yang sudah menyampaikan materi yang baik sekali, jadi bisa menuntun kita bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, kalau boleh dikatakan begitu ya, karena kita sebenarnya semua mengalaminya. Bahkan ketika kita berhubungan atau berkomunikasi mungkin dengan teman, saudara atau siapapun, ada satu hal kesamaan yang sering diungkapkan, yaitu apa? Stres. Jadi hampir semua orang sekarang mengatakan, aku stres, wah aku stres. Bahkan saya pernah sering berdiskusi atau ngobrol dengan istri saya mengatakan, mungkin sekarang yang normal itu justru yang stres gitu. Kalau yang nggak tahu stres itu malah aneh. Nah, tetapi kita menarik, sore hari ini kita mendapatkan materi bagaimana ya di dalam keluarga itu kita bisa mengelola stres dan kaitannya dengan emosi tadi. Tetapi sebelumnya Pak Yosi ingin menambahkan sesuatu, kami persilakan monggo. Baik, saya juga stres Bapak Ibu. Oh ya, normal berarti. Karena biasanya bicara sendiri di samping saya ada pasangan saya, dan mungkin pasangan saya juga stres itu. Ya, baik. Jadi sebagai penutup ini silakan tampilkan di layar. Tadi saya berharap pembicara kedua bisa membaca. Saya tampilkan PowerPoint. Nah ini. Jadi, saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi bila rumah tangga penuh dengan cinta yang tulus, ya, cinta kasih agape ya, dan berupaya mewujudkan karakteristik keluarga yang tangguh seperti yang tadi semua disampaikan oleh pembicara yang kedua, ya, maka segala persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Peter mengatakan demikian. Tidak masalah seberapa besar rumah kita, yang terpenting adalah cinta kasih di dalamnya. Ya, berarti cinta kasih. Saya katakan cinta kasih agape. Ya, jadi selamat membangun keluarga yang tangguh di masa pandemi ini, saudara. Tuhan memberkati. Mungkin itu Pak bicara, Pak Moderator, maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosi yang memberikan tambahan yang baik sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Mungkin yang pertama ada yang ingin menambahkan atau memberi komentar begitu, atau mungkin langsung tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa ya saudara-saudara kita yang sudah
bergabung di dalam PA ini. Yang pertama, Fania ini saya ya, Mas Adi ini, Mas Adi Kurniawan ada. Kemudian Aloysius Purwantoko ini Pak Pur ya, jadi Jeris Barat. Kemudian Ibu Ani R, kemudian Pak Daniel Tri, kemudian Pak Didit, Mbak Etna, kemudian Bu Ellen Lina, Bu Ning ya, Elina Triningsih, kemudian Pak Istanto, selamat sore. Kemudian Bu Istiarsi Sabtuti, Bu Ketut, nah Bu Ketut Lipurati, kemudian Pak Lili Waluyo, Pak Matias Suparno, jadi ini ada beberapa keluarga ya yang ikut bersama-sama, kemudian Oppo A12 ini siapa nih Ndak? Mungkin nanti bisa memunculkan wajahnya. Kemudian Mas Ramantia Duyangga, kemudian Ibu Sri Rahayu, kemudian Ibu Sundaryanti, kemudian Bu Sita, Bu Warsita, dan Bu Wiji. Nah, monggo Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka waktu untuk diskusi. Jadi diskusi bisa dilakukan dengan tanya langsung, yaitu meng-unmute atau menghidupkan mic, atau dengan menulis di chat. Ya, ini sudah ada beberapa chat yang masuk dari Mas Adi ini. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan yang ingin menyampaikan mungkin tanggapan, tambahan, atau langsung pertanyaan. Kami persilahkan. Sore ini kita dilayani oleh fasilitator yang istimewa karena kebetulan suami istri, jadi katanya tadi stres karena biasanya Pak Yosi sendiri, tapi didampingi istri ternyata malah membuat stres juga. Saya pun begitu, istri saya duduk di sana tuh ya rodok piye gitu ternyata ya, tidak seseluasa biasanya gitu. Nah, monggo, ini menarik ini. Monggo, ada yang mau memberikan komentar? Nah, kalau tidak saya akan membaca chat yang sudah masuk. Nah, yang pertama dari Mas Adi ini, Adi Kurniawan. Ya, dia mengomentari, perlu nggak sih keluarga atau diri kita itu tangguh? Atau yakin kalau sudah tangguh masalah selesai? Nah, kira-kira gimana ini? Nek, kalau sudah tangguh itu apa sudah masalahnya selesai? Gitu. Monggo, mungkin bisa ditanggapi. Ya, dari siapa dulu nih? Hah? Gak apa-apa. Silakan. Monggo, silakan. Mungkin dari Pak Yosi dulu. Ya, singkat-singkat saja supaya nanti bisa memberi kesempatan yang lain. Ya, terima kasih responnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini dari Pak Adi Kurniawan ya. Perlu nggak sih keluarga kita itu tangguh? Yakin nggak kalau kita sudah tangguh itu kemudian masalah selesai? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, PA pada saat ini sebenarnya mempunyai tujuan ya. Jadi segala sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi di sini bagaimana kita itu bisa membangun seluruh keberadaan diri kita, potensi yang kita miliki, anugerah yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita untuk menjadi untuk diperjumpakan dengan realitas yang ada di sekitar kita dalam konteks pandemi saat ini, sehingga situasi ini membutuhkan sikap dari keluarga ya, dalam tanda petik ya, di mana anggotanya suami, istri, kemudian anak, kemudian anggota keluarga yang lain, untuk bagaimana satu dengan yang lain itu saling terhubung, ya, saling terkoneksi. Ya, ini tadi kan ada segitiga ya, relasi segitiga. Artinya suami tidak hanya dengan istri, ya. Suami dengan istri juga ada Tuhan loh, ya. Suami orang tua tidak hanya dengan anak, ada Tuhan loh. Kemudian anak tidak hanya dengan orang tuanya, ada Tuhan. Bahkan keluarga inti dengan mungkin plus ya, plus di sini bisa
dimaknai ya, seperti pembantu, asisten rumah tangga, atau yang kakung, yang uti, ponakan. Itu kita ada selalu dalam sebuah keterhubungan dengan Tuhan. Sehingga disinilah menurut saya sumber kekuatan dari keluarga, sumber kekuatan keluarga itu. Ini menjadi sebagai sebagai power ya yang menstimulans, mendorong keluarga itu tetap tangguh. Tangguh dalam artian kokoh, saudara ya. Dia kuat, ya. Dia bisa menghadapi segala situasi, segala perubahan ya di dalam kehidupan ini. Dan ketangguhan, kekokohan keluarga ini, kekuatan keluarga ini tidak semata-mata dari segala potensi-potensi dalam diri kita, tapi juga karena the invisible hand, ya, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu yang selalu tanpa kita sadari, selalu mengalirkan cinta kasih dalam kehidupan keluarga kita. Nah, jadi menurut saya, seperti pengalaman saya pun, kami ada dalam situasi di dinamika jatuh bangun, saudara. Bukan berarti keluarga kami itu kemudian saya mengklaim keluarga saya tangguh, tidak. Terus ada dalam sebuah proses ya untuk menjadi tangguh, untuk menjadi kokoh. Dan itu dibuktikan ketika kita berhadapan dengan masalah. Kuat tidak, tangguh tidak, kokoh tidak. Nah, kalau dia tidak tangguh, tidak kokoh, ada masalah blek-blek, langsung hopeless, kemudian langsung mabek gitu ya. Jadi menyerah ya. Kemudian sampai akhirnya mempertanyakan eksistensi Tuhan. Tidak sedikit, saudara, orang pertanyakan eksistensi Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Cinta kasihmu di mana Tuhan? Padahal cinta kasih itu selalu diberikan. Ya. Saya ingat ada seorang pendeta dulu pernah khotbah di sini. Tahun berapa itu ya? Beliau sekarang tidak jadi pendeta. Jadi mengatakan kayak ilustrasi donat, saudara ya. Donat itu bolongannya tambah gede, katanya itu kan dagingnya juga tambah gede ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Kalau bolongannya kecil itu dagingnya ya, dan tambah gede lagi, itu disimbolkan kayak persoalan, ya, permasalahan. Tapi berkat itu akan selalu menyekitari ya. Di mana ada masalah, di situ ada berkat, ada cinta kasih Tuhan yang akan diberikan. Sehingga menurut saya kita tidak boleh merasa yang pede bahwa keluarga sudah tangguh. Tidak, semua ada dalam sebuah proses. Yang bisa menilai itu Tuhan. Bahkan juga sesama juga bisa menilai sebenarnya. Tapi mungkin dari sudut pandang yang mereka yang mungkin cenderung relatif. Bukan sesuatu yang normatif. Orang melihat, wah ki kuat ya. Tapi sawang sinawang ya Pak. Belum tentu ki kuat sebelahnya baru ki jero kamar geblak. Ya. Ya. Di luar kelihatan bakoh tekan jero Pak Kontros ya dan lain sebagainya. Nah, sawang sinawang. Jadi menurut saya keluarga kita harus terus mau berproses untuk menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh, saudara ya, menghadapi segala situasi di luar diri itu. Ya, kalau masalah yakin atau tidak kembali ke masing-masing, kepada refleksi diri kita masing-masing. Aku wis kokoh rak sakjane ya. Aku wis kuat, wis bakoh ora ya sakjane ya. Nah, ini pada kembali kepada diri masing-masing. Mungkin dari saya begitu, Pak. Ya. Barangkali ya. Nah, kalau sudah tangguh, kokoh, apakah masalah jadi selesai? Ya enggak, ya, masalah itu terus berubah ya. Virus bisa bermutasi ya. Terus ya, bahkan ada ilustrasi kan anak SD mau naik ke SMP itu harus diuji dulu, ujiannya wangel. Mau naik ke SMA ujiannya wangel. Anak saya juga tadi, Pak, ini aku not baloknya tambah pusing ya Pak. Saya dalam hati, tambah keriting. Gak apa-apa, kamu semakin di tahap pertama kamu sudah merasa diri pandai, yakin mampu, tapi ketika itu pula kamu akan diuji lagi, ini ada masalah lagi, ini ada buku lagi yang baru, ada PR yang baru. Nah itu kamu terus belajar, dan belajar. Tidak akan pernah berhenti masalah itu. Mungkin begitu. Ya, terima kasih. Jadi memang betul. Jadi apakah
tadi kita perlu karena judul kita sore hari ini memang bagaimana menjadi keluarga yang tangguh di masa pandemi. Nah, yang menarik memang kita tahu tangguh atau enggak itu dari mana, justru ketika keluarga atau kita tuh mengalami permasalahan, dan tentu saja betul tadi, permasalahan itu ya mungkin selesai untuk satu hal, tetapi tentunya untuk hal yang lain akan muncul lagi. Jadi justru itulah yang akan menguji suatu keluarga makin tangguh begitu ya. Jadi masalah demi masalah bisa dilalui, dan kebetulan ini ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya saling terkait ya. Jadi ini ada Ibu Pendeta Widjiastuti, yang disebut keluarga tangguh itu yang bagaimana? Ini nanti bisa sekalian jawab. Kemudian dari Pak Daniel, keluarga yang tangguh itu tolok ukurnya apa? Bagaimana ya? Nah, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung. Kemudian, oh ini pertanyaan siapa yang Oppo 12 itu mohon memunculkan. Nah, oleh karena itu monggo mungkin dari sisi konseling ya, melengkapi. Jadi keluarga yang tangguh itu tolok ukurnya apa toh? Itu terus tadi keluarga tangguh itu bagaimana? Monggo bisa dilengkapi Ibu Niken. Iya, keluarga yang tangguh itu yang bagaimana ya? Jadi keluarga yang menerapkan nilai dan kebiasaan yang baik secara konsisten dan dilakukan bersama, gitu. Jadi bukan hanya misalnya orang tua bilang ke anak kamu harusnya begini, tapi orang tuanya tidak melakukan, tidak menjadi teladan. Tetapi ini menjadi PR bersama. Jadi dilakukan harus secara konsisten dan bersama. Itu keluarga yang tangguh. Nah, keluarga yang tangguh itu tolok ukurnya apa? Tadi sebenarnya sudah saya sempat jelaskan untuk karakteristik dari keluarga yang tangguh itu seperti apa. Itu juga bicara tolak ukur. Jadi punya apresiasi dan kehangatan di dalam anggota keluarga, komunikasi yang positif, komitmen dalam keluarga, gitu ya. Punya waktu bersama dengan keluarga dan menikmati waktu tersebut. Terus membangun nilai spiritual, harus ada nilai spiritual yang dibangun di situ, dan juga mampu mengelola stres dan krisis. Gitu Pak Daniel. Jadi memang ini proses seperti tadi yang dikatakan Pak Yusi, bahwa menjadi keluarga yang tangguh itu sepanjang hidup kita itu proses. Jadi tidak mungkin kami sudah menjadi keluarga yang tangguh ini. Jadi itu satu proses yang dijalani bersama, dan bukan berarti ketika kita sudah menjadi keluarga yang ya tangguh terus masalah selesai. Justru ketangguhan itu diuji melalui masalah demi masalah yang dihadapi oleh keluarga. Ya, jadi kekompakan, cinta kasih, semuanya itu bisa teruji ketika terjadi satu masalah, pergumulan dalam keluarga. Kalau nggak ada masalah apa-apa, semua berjalan baik, semua berjalan lancar gitu ya. Justru di situ belum tentu keluarga itu adalah keluarga yang bisa dikatakan tangguh gitu ya, karena nggak pernah ada masalah yang terjadi gitu. Atau mungkin ada masalah tapi masalah itu dibiarkan, gitu juga bisa. Tetapi sekali lagi bahwa menjadi keluarga yang tangguh itu adalah proses, bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa melakukan itu bersama dengan Tuhan. Kita melakukan bersama dengan anggota keluarga, bergandengan tangan gitu ya. Jadi bukan menuntut tapi menuntun, kita bersama-sama. Kita akan bisa mampu melewati setiap ujian masalah dalam kehidupan ketika kita bersama-sama dengan keluarga. Karena keluarga itu sebenarnya adalah benteng kita ya, benteng stres gitu ya. Ketika kita stres itu seharusnya keluarga itu menjadi satu kekuatan buat kita untuk kita bisa survive gitu ya, untuk kita tetap bisa kuat gitu. Bukan ya mungkin ada orang-orang tertentu yang kalau ketemu anak-anak, ketemu istri, ketemu pasangan malah jengkel gitu ya. Nggak mau, saya kalau ketemu istri saya pasti nanti akan diomongin macam-macam dan sebagainya, saya merasa nggak damai sejahtera. Bukan seperti itu. Harusnya keluarga itu menjadi satu benteng proteksi kita ketika kita mengalami stres gitu. Jadi bisa saling support, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bisa menjalani, untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.
Itu dari saya Pak Eko. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya tema yang menarik tentang keluarga dan kebetulan sekali lagi tadi fasilitator kita ini keluarga. Tapi rasanya ketoknya. Ketok itu ngomongnya sangat hati-hati gitu. Bahkan nyebutnya aja Pak Yosi, ini narasumber yang satu, yang satu nyebutnya Pak Yosi, mbok nyebutnya suami saya, istri saya gitu aja, ben rodok penak gitu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, monggo. Saya kira sebenarnya di masing-masing keluarga itu pasti mengalami ya, yang namanya permasalahan keluarga, dan tentunya masing-masing keluarga itu dinamika keluarganya sangat banyak. Nah monggo, ini belum ada yang masuk. Nah saya Bu Ning, Bu Elina Triningsih monggo. Mic-nya dinyalain. Monggo bisa berkomentar, bisa menambahkan, bisa bertanya. Mic-nya dipijet dulu. Oh, Oppo ini Bu If ya? Ya itu dibantu cucu. Ya. Ini Oppo. Ya, oke. Monggo Bu Ning. Mau tanya, Ya. apakah keluarga yang tangguh dan kokoh itu menjamin pasti akan bahagia? Pasti bahagia. Itu saja. Nggih. Jadi apakah keluarga yang kokoh dan tangguh itu menjamin keluarga itu bahagia? Benar-benar bahagia. Nah, nek pertanyaan singkat ini jawabnya gampang. Hampir seperti tadi, tapi ini lebih mendalam lagi. Kalau sudah tangguh itu apa mesti bahagia? Nah, ini saya hati-hati ini yang jawab siapa ini. Mungkin dari Bu Niken dulu yang ini karena masuk ke konseling ini, monggo Bu Niken. Ya. Nanti Pak Yosi bisa menambahkan, melengkapi. Jadi kalau dari sisi konseling, dari yang saya paparkan tadi. Maaf, mungkin Bu Niken kameranya di sana. Oh iya. Ya. Ketika kita menjadi keluarga yang tangguh, sudah pasti bahagia. Karena seperti tadi banyak karakteristik yang sudah saya paparkan bahwa kalau itu semua bisa dilakukan gitu ya, sekalipun mungkin ada banyak kekurangan gitu ya, karena kita semua bukan manusia yang sempurna begitu, tetapi paling tidak bisa kita terapkan dan itu pasti ada kebahagiaan di situ, karena kebahagiaan itu menurut saya juga terkadang itu menjadi satu pilihan gitu. Kadang kita memilih untuk bahagia dan atau kita memilih untuk tidak bahagia begitu. Jadi kalau bicara keluarga yang tangguh ya melakukan apa saja yang tadi saya sudah jelaskan, waktu bersama, memberikan apresiasi, ada kehangatan keluarga, itu pasti ada kebahagiaan di sana gitu. Itu Bu. Ya, jadi intinya adalah ketika tadi Bu Ning sudah mempelajari yang sudah disampaikan Bu Niken tadi, itu banyak sekali tip-tip bagaimana kita mengatasi permasalahan di dalam keluarga, termasuk begitu ya secara emosional. Jadi kalau itu sudah bisa dilakukan, nah bahagialah gitu ya. Tapi sekali lagi bahagia itu pilihan tadi ya. Karena dalam situasi yang sebenarnya baik, kita bisa milih nggak bahagia atau sebaliknya gitu. Nah monggo Pak Yosi bisa menambahkan. Semoga tidak mengulang ya. Boleh berbeda ya? Boleh, justru kayaknya berbeda. Iya, jadi seperti pertanyaan Bapak Adi tadi, kalau sudah tangguh, itu apakah masalah jadi selesai? Ya, enggak. Kalau keluarga sudah tangguh, apakah sudah jaminan bahagia? Belum tentu. Ya, karena kebahagiaan itu relatif Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kebahagiaan yang normatif itu kebahagiaan yang memang datangnya dari Tuhan Allah ya. Lebih kepada sukacita, kalau saya boleh membahasakan. Sukacita itu tidak terpengaruh oleh situasi di luar dirinya. Situasi seperti apapun dia tetap bersukacita. Seperti pujian ya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Padahal dirijine lagi
kejepit lawang, saudara. Tetap matur nuwun. Nah, ya, jadi ini ada sukacita ya secara vertikal ya, langsung terkoneksi dengan Tuhan. Nah, jadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh ya, itu ada sudah pasti dalam sebuah proses. Ya, pembicara yang kedua tadi mengatakan kalau sudah tangguh pasti bahagia. Kalau saya sudah tangguh tetap akan menuju pada sebuah proses untuk bahagia. Ya, kebahagiaan kita belum sempurna ini, kayak keselamatan ya, secara dogmatis ya. Nah, memang setiap manusia hidup di dunia ini punya tujuan yang sama, supaya bahagia. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu memang butuh kerjasama, koordinasi dari masing-masing subjek. Dalam konteks keluarga ya suami, istri, anak-anak ya, plus ya anggota keluarga yang lain. Ini subjek ini harus saling bekerja sama, berkoordinasi. Nah, akan tapi untuk menuju kepada tujuan kebahagiaan itu pasti tidak dipungkiri ada kerikil-kerikil tajam yang geriseni orang berjalan. Bahkan ada yang batu besar, ya, seperti menutupi jalan. Nah, persoalan-persoalan ini tadi sudah dikemukakan oleh pembicara yang kedua, saudara. Saya sebut istri saya gitu. Nah. Bahwa ya kadang-kadang muncul ini ketidakpedulian ya, satu dengan yang lain. Saya juga merasa seperti itu kalau sudah sibuk dengan aktivitas, gatean gitu ya. Atau kadang-kadang kita kurang mengapresiasi pasangan gitu ya. Atau anak sudah dimasakkan enak ya, nuknan gitu ya. Tapi kita cuek saja, bahkan malah cenderung wah goreng tempe gosong ngepas karo kulit kuireng ya. Itu kan jadi terus malah jadi problem. Rastra doyan salah ke. Tukulin dalan lah, bisa saja jadi. Kalau kita ya wah tempe ini dan matang tenan, winak tenan. Nah, jadi ada persoalan-persoalan ya, yang muncul ya soal relasi dan komunikasi ya, satu dengan yang lain. Bisa mulai bergeser malah jadi di materi. Jadi memang bagaimana mendengarkan secara aktif, saudara. Itu penting sekali memang. Mendengarkan secara aktif. Saya ketika dengan pasangan saya menurunkan, tidak terlantas saya jadi pendeta kan, kalau ada masalah dengan pasangan, lihat Alkitab, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan bicara apa? Enggak. Saya selalu menurunkan level saya supaya bukan berarti level saya lebih tinggi, bukan ya. Maksudnya saya menurunkan ini. Ini jika naik, tidak di sini. Kadang-kadang harus belajar mendengar aktif. Ya, walaupun dalam hati kepingin mereaksi, merespon, tapi bagaimana saya mendengarkan secara aktif. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, kan seringkali kita banyak pertanyaan, tidak belajar untuk mendengarkan secara aktif apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu. Nah, ini tadi Pak Daniel tadi kan mengatakan soal tolak ukurnya apa, keluarga yang tangguh, yang bahagia itu. Kalau bicara soal tolak ukur kan adalah sesuatu yang dipakai dasar untuk mengukur jadi patokan standar. Kalau bicara dalam perspektif Alkitabiah, standar kita, patokan kita adalah firman Tuhan, kehendak Allah. Ya. Nah, inilah kebenaran yang normatif, bukan kebenaran yang sifatnya sangat relatif antara suami karping ini, bojo sing wedok ini, anak ini, wow, bukan suara dipadukan, bukan paduan suara, yang muncul suara padu, ya, suara padu misalnya. Karena kebenaran dipakai kebenaran menurut sudut pandangnya yang cenderung sangat relatif, ya. Sehingga di sini standar yang dipakai adalah kebenaran yang normatif, kehendak Tuhan. Tapi juga selain itu ada ya kita diberikan banyak informasi tadi dari sisi konseling ya, ada banyak sudut pandang dari sisi sosial, psikologi ya, mungkin
hukum dan lain sebagainya, itu bisa dipakai sebagai sebuah sarana untuk kita melihat sesuatu secara holistik. Nah, jadi keluarga yang tangguh itu terus ada dalam sebuah proses. Kebahagiaan itu pilihan, betul. Saya mulai setuju ini. Tapi kalau tadi saya berbeda bahwa tidak selamanya keluarga yang tangguh itu bahagia dalam tanda petik loh. Ya, karena mungkin dia kekurangan, masalah muncul terus, ini belum selesai. Dia berusaha kuat tangguh ya. Mungkin dia merasa selalu getir hatinya, selalu ada perasaan takut, kecewa, tapi dia bisa membingkainya, saudara. Segala perasaan itu dengan itu tadi, ku bersyukur sebab kau setia. Jadi dibingkai dengan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah itu yang memampukan seseorang itu bisa mengatasi segala sesuatu ya. Cinta agape tadi. Nah, barangkali itu dari saya khawatir khotbah ceramah yang ketiga. Maaf, terima kasih Pak. Ini saya melihat ada pasangan yang ikut bersama-sama ini Pak Didit. Mana ini? Selamat sore Mas Didit. Monggo mungkin bisa berkomentar, di unmute dulu. Ya, monggo. Oh iya, Pak atau Diditnya Pak? Dua-duanya, monggo. Monggo. Yang Diditnya yang ini. Kalau saya jadi tertarik ketika ada statement antara tangguh dan bahagia. Dalam benak saya itu kayak dua hal yang enggak, ya mungkin selaras ya seharusnya ya. Cuman dalam bayangan saya gini, orang bahagia itu akan selalu terukur dari bagaimana kadar bersyukurnya dia. Semakin dia orang yang mudah bersyukur, orang yang mau mensyukuri apapun, dia akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau keluarga yang tangguh, belum tentu juga dia mau bersyukur. Tapi yang pasti kalau orang yang mau bersyukur, keluarga yang mau bersyukur, dia pasti akan jadi keluarga yang tangguh itu. Karena yang nggak tahu ya, bayangan saya, ya mau jadi masalah apa aja dia tetap bersyukur, dan ketika sebuah masalah itu disyukuri, bahkan kayak tadi kaki kecepit aja tetap nyanyi matur nuwun, ya berarti kan nggak ada masalah Pak. Tangguh dong itu berarti. Itu persepsi saya aja sih. Ya, mungkin Ibu mau menambahkan? Sudah cukup Pak, terwakilkan. Ya, sudah cukup, setuju. Ya, terima kasih, menarik ini, ada syukur begitu. Memang betul, jadi ada ungkapan bahwa bukan karena bahagia kita bersyukur, tetapi karena bersyukur maka kita akan bahagia. Nah, monggo ini masalah psikologis nih, konseling. Mungkin Bu Niken bisa menanggapi. Ya. Kalau dari sisi konseling, bersyukur itu sebenarnya juga sebagai satu skill ya, jadi keterampilan gitu. Jadi ketika kita sudah punya keterampilan itu, bersyukur itu kan dalam kondisi apapun, kekurangan atau ya hal-hal di mana ketika mungkin orang lain melihat kita tidak ada alasan kita untuk bisa bersyukur, tetapi kita justru bisa bersyukur. Itu sebenarnya menjadi satu kekuatan ya, menjadi satu strategi kita untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga tetap bisa dihadapi. Ya bisa dibilang bahwa tetap bisa menjadi keluarga yang tangguh ketika kita senantiasa mengucap syukur, tetapi tidak hanya terbatas pada ucapan syukur saja, tetapi juga ada action lain yang juga harus kita lakukan supaya kita juga bisa menjadi keluarga yang tangguh begitu. Jadi ini menjadi salah satu faktor saja, tetapi juga masih ada banyak hal lain yang juga bisa kita lakukan untuk seperti tadi yang dikatakan oleh suami saya gitu ya, Pak Yosi. Jadi bahwa itu satu proses, saya setuju di situ ya. Kami bersepakat di situ. Jadi memang itu satu proses begitu untuk menjadi keluarga yang tangguh, karena banyak hal yang harus dilakukan dan kita juga bukan manusia yang sempurna. Dan sepanjang hidup adalah proses untuk mencapai keluarga yang tangguh gitu. Tapi bukan berarti saya tidak mengatakan bahwa ketika kita bersyukur kita nggak bisa jadi keluarga yang tangguh, tidak. Tetapi alangkah baiknya kalau ada hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan.
untuk bisa semakin memperlengkapi untuk kita semakin bisa kuat, bisa survive menjadi keluarga yang tangguh menghadapi masa-masa yang sulit. Itu Pak Herli. Ya. Luar biasa keluarganya. Terima kasih. Ini saya harus minta maaf sebentar nih karena saya salah tadi sudah diingatkan. Jadi tadi saya menyebut Pak Didit padahal itu Bu Didit ya. Bapaknya Heli. Terima kasih Pak Daniel sudah mengingatkan. Nah, ini ada satu pertanyaan sing rada abot ini. Dari Pak Tatar melalui Bu Wiji ini. Apakah keluarga yang berpisah ya, divorce atau bercerai itu termasuk kategori keluarga yang tidak tangguh dan pasti tidak bahagia lah, kira rada angel nih. Ini jelas ini bagiannya Bu Yosi nih. Bu Niken ini masalah konseling. Monggo mungkin punya pengalaman atau mungkin punya tanggapan. Iya. Sebenarnya Pak Yosi dari sisi teologi mungkin bisa sebentar, cari dulu. menjelaskan Ya, untuk yang divorce itu. dipersiapkan dulu ini, soalnya pertanyaannya rodok nggak gampang ini. Monggo sambil bersiap, mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya mana tadi Pak Warno kok hilang? Boleh saya menanyakan Pak Eko? Monggo Pak Lili, sambil menunggu. Ya, sambil menunggu ya. Ya, tema kali ini memang menarik. Membangun keluarga yang tangguh dalam masa pandemi. Nah, apa beda membangun keluarga yang tangguh dengan mewujudkan keluarga yang tangguh? Yang pertama. Yang kedua, menanggapi bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini semua kita keluarga itu terdampak. Sehingga ada pola-pola baru yang dihadapi dan dilakukan oleh setiap keluarga. Nah, ada anjuran juga bahwa di rumah saja, gitu kan. Nah, ketika anjuran ini dilakukan oleh keluarga yang didukung oleh fasilitas dan kondisi, mungkin tidak banyak problem persoalan yang dihadapi, berbeda dengan keluarga-keluarga yang tidak didukung oleh fasilitas ataupun kondisi dalam keluarganya. Sehingga ini sangat sulit tentunya ya, sangat berbeda dengan kondisi keluarga yang didukung oleh fasilitas dan kondisi di dalam membangun keluarga yang tangguh. Nah, demikian juga di dalam dimudahkan dengan adanya pesanan-pesanan secara online itu ya. Nah, hal seperti ini juga tentu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga. Saya punya kenalan atau punya teman, anak-anaknya masih kecil, itu bisa buka fasilitas di HP itu, dia bisa pesan ini itu menurut kesukaannya, entah itu makanan, entah itu mainan, entah itu sepatu dan sebagainya. Tiba-tiba ada kiriman-kiriman datang ke rumah. Nah, ada tagihan tentunya. Nah, seperti ini yang sering terjadi di dalam kehidupan sekarang ini, di masa pandemi seperti ini. Nah, ini tentu juga berpengaruh juga di dalam bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh di dalam situasi yang berat seperti ini. Memang
menarik, tetapi sulit sebenarnya saya melihat, merasakannya. Menarik, tapi berat. Walaupun berat tentu juga tentu diupayakan. Oleh karena itu, saya lebih cenderung kalau temanya itu menjadi mewujudkan keluarga yang tangguh di masa pandemi gitu. Jadi benar-benar diwujudkan gitu. Nah, salah satu hal juga yang perlu kita perlukan di dalam menghadapi masa pandemi ini juga adalah tidak kalah pentingnya adalah pengendalian diri. Itu saya kira itu aja dulu, nanti terlalu panjang lebar. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Lili. Jadi ini ada masukan. Yang pertama tadi sebenarnya pertanyaan, jadi bedanya apa toh? Membangun dengan mewujudkan itu, karena mungkin menurut pandangan Pak Lili lebih tepat ya, mungkin sebagai judul tema itu mewujudkan. Kan saya baru melihat tadi sebenarnya apa tuh arti membangun dan mewujudkan itu, mungkin nanti bisa ditanggapi. Bu Niken, Pak Yosi, apakah sudah ada Ya. apa namanya penjelasan untuk pertanyaannya Pak Tatar ini? Baik, jadi pertanyaan Pak Tatar itu adalah apakah keluarga yang berpisah itu termasuk kategori keluarga yang tidak tangguh dan termasuk keluarga yang tidak bahagia? Nah, jadi sebelum menjawab ini saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa segala sesuatu pasti ada tujuan. Orang menikah berkeluarga pun pasti punya tujuan, ya. Keluarga itu yang juga termasuk tujuan perkawinan ya, 174 ya, bahagia, ya, sejahtera. Keluarga tetap rukun, tetap bersatu, awet sampai kakek nenek, bahkan sampai maut memisahkan. Itu goalnya, itu tujuan. Nah, untuk bisa sampai ke tahap itu, goal itu kan butuh kerjasama, ya, antara suami dan istri. Nah, dua subjek ini, bagaimana mereka bekerja sama, ya, untuk bisa mencapai tahapan itu. Nah, tetapi dalam perjalanan, mungkin di bulan keberapa, tahun keberapa, ya, ada persoalan yang muncul. Misalnya, ya, kalau penyebab perceraian itu banyak, saudara ya. Saya kemudian tadi membuka catatan saya, konseling atau bimbingan pranikah. Ya. Ini membuka catatan bahwa penyebab orang bercerai itu bisa karena pudarnya atau rapuhnya kasih. Nah ini tadi, ya, pudarnya atau rapuhnya kasih. Kasih di sini, kalau saya boleh tekankan, ya, kasih yang hanya cenderung mungkin eros, saudara. Bukan kasih agape. Ya, pasangannya sudah nggak menarik, dulunya rambutnya ketel, sekarang ya bombo, ya, boda ombo itu. Yang dulunya slim badannya sekarang wis mekar bersemi, ya, depan belakang, ya. Terus yang dulunya itu sabar sana, maaf, ceriwis, cenderung nyinyir, ya, katanya kayak Bu Tejo itu. Dulu baik, sekarang pelitnya pol, nah, mati-matan begitu. Nah, kalau cinta kasih yang dipakai cinta kasih eros, ya, yang cenderung mungkin kalkulatif, ambiar, betul. Kalau dipakai agape, disitulah ada pengorbanan, ada pengampunan. Tuhan mengatakan mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Isopora. Bisa apa enggak? Oh, orang menjawab wangil, Pak. Saya berusaha memikir otak saya. Mengapa kita harus mengampuni? Ya karena kita selalu berbuat salah. Karena kita selalu berbuat salah, sehingga kita harus selalu mau melepas pengampunan, ya, kepada pasangan. Nah, kemudian juga kelemahan mengelola persoalan, pergumulan, konflik. Ya, mungkin masalah-masalah biologis, masalah ekonomi yang dulu, wah maaf, bahasanya pasangan saya menggairahkan, memuaskan, tapi sekarang membosankan, menjengkelkan. Nah, itu bisa, karena bisa terjadi perpisahan, karena yang dipakai standarnya, patokannya adalah ini, standar kebenaran diri, bukan kebenaran normatif yang dipakai Allah. Cinta
kasih agape. Kemudian kelemahan komunikasi, juga masih belum dewasa dalam menghadapi terpaan gangguan. Kalau masih pacaran nggak apa-apa, aku sudah nggak suka sama kamu, putus, N. Itu pacaran nggak apa-apa, sehingga banyak terjadi kasus pacaran berulang kali. Ya, jadi pola. Dan setelah menikah, pola itu dibawa. Wah, kalau nggak cocok, udah kita pisah. Sehingga lagunya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Si honor apa-apa, kalau sudah nggak ada bagaimana? Ya, kemudian pengaruh jahat dari orang-orang ketiga dan sebagainya. Nah, ini persoalan penyebab perceraian. Ya, jadi kalau dibilang ini termasuk keluarga tidak tangguh apa tidak? Tadi definisi yang disampaikan oleh pembicara yang kedua. Jadi ya, saya pinjam datanya. Jadi ketangguhan keluarga itu adalah kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan secara fisik, psikis, mental, dan spiritual. Nah di sini diuji. Saya bisa katakan nggak tangguh, saudara. Nggak ulet. Ya. Kalau dikatakan pasti tidak bahagia, itu relatif kebahagiaan apa yang dipakai. Ya, kebahagiaan setiap orang kan berbeda-beda. Ya, standarnya bahagia cukup punya mobil 3, cukup punya. Itu nanti mungkin bagiannya Bu Yosi. Oh ya, maaf. Ini disemprit sama Pak moderator. Maaf jadi ngeledek. Jadi itu apa yang saya mau katakan, bahwa pasti keluarga yang tangguh dia bisa menunjukkan keberadaan diri yang tahan uji. Mungkin itu. Ya. Mudah-mudahan cukup atau monggo mau dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi memang dinamika dalam keluarga tadi ya sebenarnya itu adalah sebuah indikator ya ketika suatu keluarga itu bisa berlangsung terus atau berhenti di tengah jalan. Nah, tetapi yang menarik, apakah ketika suatu keluarga itu pecah atau berpisah dan seterusnya masih bisa bahagia? Nah, monggo Bu Yesi. Ya. Iya. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahagia itu sebagai satu pilihan dan tidak menjamin bahwa tidak selamanya bahwa yang pasangan yang bercerai itu tidak bahagia begitu. Jadi saya pernah ikut seminar tentang bolehkah bercerai atau tidak gitu. Jadi di situ banyak pertentangan ya, perdebatan gitu. Sampai akhir seminar itu jujur saya belum, ya masih banyak pertanyaan yang mengganjal di situ. Jadi menurut pembicara bahwa kita tidak boleh bercerai karena Tuhan tidak menginginkan perceraian itu. Tuhan tidak suka dengan perceraian. Tapi saya bukan mendebat, tetapi saya bertanya di situ bahwa bagaimana ketika ada KDRT dan sebagainya di situ. Apakah akan tetap dipertahankan atau tidak? Tetapi tetap pembicara mengatakan bahwa nggak bisa. Jadi harus tetap bertahan. Walaupun mau dipukuli, mau disakiti seperti apa, tetap harus bertahan begitu. Jadi masih menyisakan pertanyaan yang menurut saya sampai sekarang saya diskusi dengan suami saya juga gitu tentang perceraian itu. Jadi menurut saya bahwa ketika orang bercerai itu ya pasti dia bukan keluarga yang tangguh, karena tangguh itu kalau saya secara maksudnya secara awam tanpa melihat teori dan sebagainya, bahwa tangguh itu ya kuat, harus bertahan, harus bisa tetap survive gitu. Jadi ketika bercerai kan boleh dibilang bahwa dia nggak bisa bertahan gitu. Akhirnya mereka harus berpisah. Nah itu menurut saya, tapi soal kebahagiaan itu sekali lagi bahwa itu pilihan gitu ya. Tidak menjamin orang yang bercerai itu tidak bahagia. Kalau dia mengalami KDRT dan akhirnya harus bercerai, tentunya ketika bercerai pasti lebih bahagia, karena ketika dia masih dalam satu pernikahan dan mengalami KDRT, dia nggak bahagia gitu. Jadi mungkin saya dengan Pak Yusi agak beda ya, maksudnya untuk yang hal yang satu ini. Saling melengkapi. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya ketika tergantung faktor apa yang menyebabkan pasangan ini bercerai begitu. Jadi ketika KDRT pastinya ketika harus bertahan tersiksa begitu ya. Ada satu kasus KDRT
Jadi si suami ini karateka gitu ya. Jadi istrinya tidur dipukul gitu kan, nggak siap ya. Jadi bangun tuh udah dalam kondisi babak belur dan itu terjadi hampir setiap hari. Dan itu orang tuanya melihat sendiri begitu. Nah, itu sampai nggak kuat gitu kan. Sekarang mereka sudah bercerai karena memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah, kalau seperti itu kan ketika mereka bercerai bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, pastinya si istri bahagia ya karena nggak dipukuli lagi gitu. Jadi menurut saya ya memang kita nggak bisa bilang bahwa yang bercerai itu nggak bahagia gitu. Tergantung faktor apa yang menyebabkan perceraian itu. Sekalipun secara idealnya Alkitabiah kita jangan sampai bercerai lah gitu. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Tetapi dinamika dari berkeluarga itu juga banyak faktor yang akhirnya banyak orang juga akhirnya harus memilih untuk bercerai. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa keluarga itu adalah sebuah proses, termasuk apa yang disampaikan Pak Lili tadi. Saya melihat di kamus, sebenarnya antara membangun dan mewujudkan itu apa bedanya toh? Nah, membangun itu artinya bangkit ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan tema sekarang, mari kita bangkit. Jadi nek stres yojo kebablasan oleh stres gitu. Mari kita bangkit ya. Caranya gimana? Salah satunya dengan kita mengikuti PA belajar firman Tuhan seperti ini supaya mendapat kekuatan dan mendapatkan pemahaman, pengetahuan baru tentang kondisi kita saat ini. Nah, sedangkan mewujudkan itu memang lebih real ya. Jadi lebih nyata. Jadi itu mungkin kalau saya melihat itu sebuah proses Pak Lili. Jadi terima kasih tambahannya. Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu kita harus segera mengakhiri pertemuan kita. Ya. Sekarang jam 6.50. Nah, apakah dari Pak Yosi dan Bu Niken menambahkan sesuatu untuk menutup? Menyimpulkan ya? Ya. Ada? Tambah sedikit Pak ya? Ya. Baik, ini saya akan menambahkan soal perceraian sedikit aja. Ini dari sisi hukum gereja ya. Jadi di tata gereja yang lama 2005 dikatakan memang perceraian adalah langkah dosa ya. Tetapi untuk menghentikan dosa-dosa yang berkelanjutan. Itulah mengapa mungkin pasangan yang sudah pernah berpisah dan ingin menjalin kisah lagi atau menjalin cinta lagi, dan mau diberkati harus dalam tanda petik pengakuan dosa, ya itu memang karena itu disadari ya bahwa itu langkah dosa. Sekalipun untuk menghentikan dosa-dosa yang berkelanjutan. Kalau setiap hari dipukuli, ya lebam-lebam semua dan lain sebagainya. Nah sehingga supaya keluarga ini tetap tangguh, keluarga ini tetap berproses untuk terus membangun, bahkan tadi mewujudkan Pak ya, apa yang dibangunnya itu, ya setiap keluarga itu terbuka ya, satu dengan yang lain. Beberapa konseli pernikahan kami itu selalu saya katakan kami siap untuk menjadi teman, untuk berbagi. Kami siap menjadi teman untuk berbagi. Ya kadang-kadang saya malah jarang berbagi dengan istri, malah berbagi dengan konseli jemaat. Istri saya, kapan nih waktunya untuk aku? Gitu. Ya, jadi itu kemudian juga perlu pihak ketiga dalam tanda petik yang mungkin perlu disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator, penengah. Ya, memang kita percaya ada segitiga cinta, artinya suami istri dan Tuhan. Ada masalah jangan horizon saja, lemparkan ke Allah. Ya, artinya kembali lagi bahwa aku dinikahkan, diberkati, ini enggak main-main loh ini. Aku punya komitmen, punya tanggung jawab terhadap pernikahanku. Dalam perjalanan ada masalah kemudian bubar, nah itu di situ jadi sebuah tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Nah, sejauh mana ketangguhan keluarga itu terbukti ya itu dari bangunan yang selama ini mereka bangun ternyata roboh ya Pak ya.
bangunan cinta itu menjadi roboh. Tadinya falling in love jadi falling out love ya. Nah, jadi menurut saya hal yang penting jalani kehidupan secara Kristiani ya. Nilai-nilai patokan-patokan standar yang diberlakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya yakin ketangguhan dalam keluarga itu pasti akan tetap terjaga. Apapun masalahnya, apapun bentuk persoalannya. Saya yakin saudara, Bapak Ibu dan saya bisa melewati semua. Saya dan Anda bisa tangguh sampai dengan hari ini. Saya juga bisa tangguh sampai dengan hari ini. Memang kan ada Tuhan, tapi selain itu pasangan saya yang mau mendengarkan saya, mau memahami saya, nyabari saya, saudara. Kalau nggak sabar mungkin bye-bye gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya bahwa keluarga kita tidak ada yang sempurna. Semua dalam sebuah proses, saudara. Selamat membangun keluarga yang tangguh di tengah-tengah situasi sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosi, terima kasih Bu Niken yang sudah memberikan banyak hal untuk keluarga kita masing-masing, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi sekarang ini, dan akhirnya betul sekali kita bisa tangguh sampai hari ini, kita bisa merasakan kebahagiaan sampai hari ini, itu hanya karena Tuhan. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita sore hari ini, dan tentunya nanti di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema atau topik yang menarik. Kita akan mengakhiri PA kita sore hari ini, dan izinkanlah saya memohon Pak Daniel Tri untuk menutup dalam doa. Pak Daniel, bisa di-unmute? Halo Pak Daniel? Oh, enggak ada respon. Yang nampak. Kalau gitu, Bu Ketut Lipurati, bisa mendengar suara saya? Bisa ditampilkan gambarnya dan unmute? Bisa Pak. Ya, bisa ditampilkan gambarnya. Mohon untuk doa penutup, kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Yosi, Bu Niken, dan Pak Eko atas waktu dan perbincangan kita. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Allah atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau memberkati para pendeta, majelis gereja dalam setiap pelayanan mereka. Terlebih Bapa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh menggumuli sabda kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya memberkati, biarlah apa yang kami gumuli, apa yang kami dengarkan, boleh menjadi dasar di dalam kami, membentuk atau membangun rumah tangga yang utuh, yang tangguh, yang senantiasa menghadirkan Engkau di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sehingga damai sejahtera itu, ucapan syukur itu, senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kami. Itu semua boleh terjadi atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Ketut yang sudah boleh menutup di dalam doa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosi Nugraha dan Ibu Niken Dwita yang sudah membimbing kita sore dan malam hari ini di dalam kita belajar firman Tuhan dan kita menggumuli ke situasi saat ini terkait dengan keluarga. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang selalu memfasilitasi kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Acara terakhir kita akan foto bersama. Ya, mohon dibuka gambarnya semua. Ya. Video dibuka supaya kelihatan. Kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu. Ini masih ada 19. Monggo dibuka yang belum. Pak Pur, Pak Is, Pak Yosi, Pak Suparno, Pak Yosi. Ini dimatikan ini di sini. Izin. Ya. Pamit. Monggo. Sampun. Bu Ani sudah, Bu Ketut, Pak Wahyu. Sudah. Pak Is, Mas Asbi, Pak Suparno. Oh, Pak Alusius dua. Wow, gantian. Sampun. Yang screenshot dari mana ini? Ya, dari multimedia. Monggo. Pak Istanto enggak? Ya. Sudah? Ya. Terima kasih. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ibu Pendeta Yosi dan Pak Eko. Oh iya. Sampai ketemu lagi.